kita seringkali seperti bangsa Israel, ya. Selalu diberkati Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan, selalu berkeluh kesah. Pertama tentu berlatih positive thinking. Berlatih melihat dari sisi yang baik. Kita kalahkan keluh kesah, kita ganti dengan puji-pujian buat kemuliaan Tuhan. Hitung berkat Tuhan, engkau akan melihat dahsyatnya kasih Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bahagia hari ini. Mari kita berbahagia. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Biarlah setiap hari kita menjadikan hari-hari kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mulai pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu, tapi kami sadar kami membutuhkan hikmat yang dari Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Biarlah itu membangun hari-hari yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Gimana nih Melisa sama Kevin pagi ini? Semangat? Wah, oke. Bicara tentang kebahagiaan. Nah, buat Melisa sama Kevin, ini hari-hari ini sedang bahagia atau tidak ini? Bahagia, Pak. Bahagia ya. Pertanyaannya, bahagia itu apa? Atau bagaimana kita supaya bisa bahagia? Menurut kalian? Kalau menurut saya bahagia itu sesimpel kita bisa menikmati berkat Tuhan dengan penuh rasa syukur, Pak. Wah, ini ya bagus ya. Kalau orang bisa menikmati berkat Tuhan penuh rasa syukur, dia bisa bahagia. Begitu ya, tidak tergantung kekayaan. Tidak tergantung sedang apapun yang terjadi. Oke, kalau Kevin sendiri gimana? Sama sih Pak, kalau saya bahagia itu intinya semuanya kita bawa dengan rasa syukur. Entah itu hari ini kita ada galau mungkin, tapi ya pasti ada sesuatu yang bisa disyukuri. Itu bahagia sih. Ada sesuatu yang pasti bisa disyukuri. Nah, karena itu hari ini kita ingin mengajak kita semua untuk menikmati hidup dengan berbahagia. Sebab hari ini banyak orang yang kaya, memiliki banyak hal, tapi tidak bahagia. Dan sebaliknya juga ada begitu banyak orang yang nampaknya hidupnya sederhana, penuh dengan kebahagiaan. Sebaliknya juga kita bisa melihat ada orang yang begitu pandai, cerdas, memiliki karir yang mestinya harusnya disyukuri, tapi dia tidak bahagia. Tapi sebaliknya ada orang yang karirnya sederhana, orang biasa, tapi penuh bahagia. Nah, salah satu hal yang menariknya untuk Kevin dan Melisa, ciri orang bahagia itu biasanya dia tidak suka mengeluh. Nah, kan? Kalau orang yang suka mengeluh, biasanya ya ini lalu dia jadi tadi nggak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, ngomong soal keluh kesah,
Kamu suka mengeluh gak? Masih suka mengeluh. Suka mengeluh. Kalau Kevin? Masih juga. Nah, kalau kita ingin bahagia, kita jangan membiarkan keluh kesah itu menghapus segala berkat karya kasih Tuhan. Kita ingin bahagia, kita udah sadar bahwa kita harus bersyukur. Tapi kadang-kadang keluh kesah itu tidak terkontrol dalam diri kita. Memenuhi hati pikiran kita sehingga keluh kesah itu membuat apa yang baik yang kita rasakan, apa yang baik yang kita miliki menjadi seolah-olah itu kayak kabur, buram. Karena tertutup dengan keluh kesah. Nah karena itu mari sahabat Monikers sekalian, kita belajar jangan berkeluh kesah. Ada satu contoh menarik ini, bangsa yang diberkati Tuhan, luar biasa, tapi suka berkeluh kesah. Ayo kita lihat Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Mari silakan Kak Melisa bantu dan membaca ayat 1 sampai 4. Nanti Kak Kevin ayat 5 sampai 7. Silakan. Pembacaan Alkitab kita hari ini dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 dengan perikop di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Ya terima kasih ya Kak Melisa dan Kak Kevin sudah membacakannya buat kita semua. Sahabat Monikers, kita seringkali seperti bangsa Israel ya. Selalu diberkati Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan, selalu berkeluh kesah. Anda bisa membaca Keluaran 14, 15, 16, 17. Isinya keluh kesah, keluh kesah, keluh kesah. Nggak bisa lewat laut Tebro. Berkeluh kesah dan marah pada Tuhan. Tuhan apa mau membinasakan mereka di pantai itu? Nah, ternyata Tuhan punya solusi dan jalan keluar. Sehingga mereka bisa melewati laut Tebro dengan baik. Besoknya lagi mereka kekurangan makan, nggak bisa makan daging. Mengeluh kesah lagi Pak sama Tuhan. Dan mereka marah sama Tuhan. Kami lebih suka di Mesir sana, di dalam kehidupan di sana kami bisa makan melimpah. Sekarang kami kelaparan. Mereka marah lagi sama Tuhan dan Tuhan kembali memberikan solusi jalan keluar, memberikan mana kepada mereka. Dan seterusnya begitu, selalu berkeluh kesah, berkeluh kesah. Jangan-jangan kita seperti orang Israel, suka berkeluh kesah. Padahal Tuhan selalu memberi solusi dan pemeliharaan dalam hidup kita. Nah mari kita lihat bahwa dalam kehidupan umat Israel, di ayat yang pertama, kita itu seperti Israel harus mengadakan perjalanan dari satu persinggahan ke persinggahan. Hidup kita kan semacam itu juga jemaat. Dari satu persinggahan ke persinggahan. Dari satu momen ke momen yang lain. Dari satu kehidupan, misalnya dulu saudara-saudara pada level SD, naik ke SMP, SMA, perguruan tinggi, lulus, berkeluarga. Ada selalu perjalanan kehidupan. Nah apapun situasinya, selalu Tuhan ada di sana. Memang kadang Tuhan izinkan kita menghadapi situasi sulit. Seperti umat Israel dalam perjalanannya ada sekali
masalah-masalah yang mereka hadapi. Namun Tuhan selalu jadi solusi. Karena itu yang pertama, mari kita jangan mengeluh. Nah, bicara soal keluh kesah ini, Melisa dan Kevin. Menurut kalian orang yang suka mengeluh itu tanda apa? Tandanya apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Lalu yang lain lagi? Tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya jelas ya, tidak bahagia, tidak bersyukur. Ada lain lagi? Orang yang suka mengeluh seperti orang Israel, selain tadi tidak bersyukur, juga orangnya tidak mau susah. Maunya enak saja. Kalau susah sedikit, mengeluh. Sekaligus menandakan orang yang mentalnya lemah. Nggak punya daya juang. Masa perjalanan di gurun pasir kok nggak mau kehausan. Maunya yang enak. Ya, haus sedikit, marah sama Tuhan. Mentalnya lemah, daya juangnya lemah. Dan bisa jadi orang yang suka mengeluh itu punya masalah kepribadian. Nah, di berkat itu, ya masalah kepribadian mungkin dia. Ya memang kepribadiannya begitu, selalu lihatnya negatif. Bisa jadi ini dampak ketika masa kecil sampai remaja misalnya, dia itu suka diomelin terus oleh orang tua. Jadi orang tua yang suka mengeluh, suka ngomel, dampaknya anaknya juga lalu jadi pribadi yang sama. Nah, sekaligus orang yang suka mengeluh tanda bahwa imannya lemah. Iman yang lemah, tidak bisa melihat, oh Tuhan kemarin menolong saya, pasti kali ini Tuhan juga menolong saya. Kalau kemarin saya menghadapi masalah Tuhan menyelesaikan, masa kali ini tidak. Ini seolah-olah itu kalau sudah mendapatkan berkat Tuhan, dia lupa. Ini imannya lemah. Dan suka melupakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Atau dalam bahasa teologis, spiritualitasnya tidak sehat. Nah, jadi pertanyaannya, Melisa sama Gavin ini gimana nih? Masih suka mengeluh? Dan kira-kira kenapa ya aku suka mengeluh? Coba dilihat ya. Apakah karena mental kita lemah, daya juang lemah, atau mungkin spiritualitas kita tuh sedang sakit ya. Jadi nggak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Selalu ragu-ragu kayak Israel dan suka melupakan kebaikannya. Nah yang jelas ada juga orang yang suka mengeluh. Tentu saja kalau mengeluh dalam batas yang wajar, manusiawi sekali ya kan. Mengeluh rasa takut dalam batas tertentu itu manusiawi. Tapi ada orang yang mindsetnya, pikirannya itu toksik. Pikirannya tuh selalu yang dilihat negatif terus. Kalau sama Tuhan aja lihat negatif, mengeluh, maka lihat orang lain juga negatif. Maka tidak heran dalam teks kita, mereka bertengkar sama Musa, marah sama Musa. Padahal Musa ini kan pemimpin yang baik, yang memimpin mereka, tapi bertengkar. Ada saja salah orang lain. Dan inilah ciri orang yang tidak bahagia tadi. Seperti para suami, para istri yang suka mengeluh, itu adalah orang-orang yang tidak bahagia. Dan tentu saja pasangannya jadi tidak bahagia. Coba kalau kalian tinggal di rumah, satu keluargamu suka mengeluh, terus ngomongnya negatif, suka nyalakan. Gimana coba, enak gak tinggal di gitu? Gak enak kan? Wah kita jadi auranya negatif. Nah pertanyaannya lalu bagaimana supaya kita bisa mengubah semuanya itu? Pertama tentu berlatih positive thinking. Berlatih melihat dari sisi yang baik. Berlatih. Caranya bagaimana? Lihat data. Loh kok lihat data? Iya kayak Israel. Ketika mereka sedang ada masalah, lihat data. Apa pernah Tuhan membiarkan mereka mati di kelaparan, di gurun? Tidak ada. Tuhan selalu menjadi solusi. Harusnya lihat data itu. Apa pernah Tuhan membiarkan kita tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain? Tuhan membiarkan kita katakanlah tidak bisa makan, tidak bisa minum, nggak bisa sesuatu, tidak ada yang menolong. Apa pernah? Jangan kamu pernah puasa berapa hari? Karena nggak punya makanan loh. Nggak pernah ya. Itu kan data kan. Oh jadi Tuhan nggak pernah ya membiarkan saya kelaparan ya? Nggak pernah. Melisa, Kevin nggak pernah. Pernah punya masalah sampai tidak bisa selesai? Coba dihitung berapa masalah yang atau memang belum waktunya selesai. Mungkin memang kita harus sabar. Tapi kalau kita lihat data akan kasih karunia Tuhan, kita mestinya menjadi tenang. Harusnya Israel lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan mereka ketika menolong mereka ketika melewati laut Teberau. Lautnya membelah. Itu kan mujizat dahsyat. Mereka butuh makan, ada mana tiap pagi. Mereka butuh daging, ada burung puyuh datang. Mestinya itu cukup untuk membuat mereka tidak berkeluh kesah. Nah karena itu mari kita latihan itu. Positive thinking.
ada lagu yang menarik itu di dalam lagunya judulnya begini, Count Your Blessing. Ya. Itu lagunya. Bila tofan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Nah, itu judul aslinya Count Your Blessing. Kalau kita memperhatikan apa yang sudah lewat, count your blessing, kita nggak ada alasan mengeluh. Takut apa coba? Pernahkah Tuhan meninggalkan kita? Lihat data dalam kehidupan kita, lihat realita. Yang kedua teman-teman, selain kita belajar berpikir positif dan menghitung berkat Tuhan, yang kedua, mari kita selalu belajar untuk menghayati bahwa Allah sungguh hadir di tengah hidup kita. Jangan seperti orang Israel di ayat yang ke-7. Kalau sedang mengeluh, bicaranya ngelantur. Yang ngelantur itu seperti ini misalnya ayat 7. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu ngelantur ini. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya boleh mengeluh sih mengeluh, tapi jangan ngawur. Ya. Ada orang kalau mengeluh mulai menyalahkan orang, tapi bicaranya ngelantur. Misalnya kalau dengan Tuhan orang Israel berani, ada Tuhan atau tidak? Lu kan jelas Tuhan memberikan mujizatnya. Misalnya kita pada orang tua sedang marah, kita bilang papa mama tidak pernah sayang sama saya. Nah, ini kan ngelantur, masa betul papa mama tidak pernah sayang, kan nggak betul loh. Kalau kita sudah nggak senang dengan orang lain, kita ngomongnya ngelantur. Oh dia nggak peduli sama saya. Apa benar orang nggak peduli sama kita? Nggak ada orang yang perhatian sama saya. Apa betul? Kadang-kadang kita lalu bicaranya ngawur. Nah ketika kita makin ngawur, kita makin gak bahagia kalau kesah kita semakin tidak teratasi. Jadi yang kedua, mari kita percaya. Dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Dia sungguh ada dan sumber hidup kita. Dan yang terakhir, ayo mari memulihkan potret diri kita. Kita harus sadar, orang yang suka mengeluh itu potret dirinya berarti bermasalah. Tadi secara psikologis, kalau sudah terlalu banyak mengeluh mungkin perlu ke psikolog atau ke psikiater, ya berarti ini sakit. Harusnya orang normal itu kan bisa menimbang, bisa memperhatikan, oh ya dia memang banyak kekurangan, tapi dia juga ada kok kelebihannya. Tuhan tuh ya kadang memang tidak seolah-olah tidak mendengar doa saya, tapi persoalan saya yang kemarin-kemarin terjawab kok. Ya mestinya kita bisa menimbang dengan akal sehat kita, dengan iman kita. Tapi kalau semuanya itu tetap nggak bisa, kita perlu berobat ke psikolog atau psikiater. Berarti mungkin memang kita sedang depresi hebat dan seterusnya. Perlu ahlinya, bahkan mungkin perlu ke pendeta ya untuk didoakan. Jangan-jangan ini pikirannya sedang diliputi kegelapan. Nah akhirnya sahabat Morning Grace, mari kita kalahkan keluh kesah, kita ganti dengan puji-pujian buat kemuliaan Tuhan. Hitung berkat Tuhan, engkau akan melihat dahsyatnya kasih Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bahagia hari ini. Mari kita berbahagia karena Tuhan nyata kasih-Nya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan ampuni kami karena kami seringkali berkeluh kesah dan merasa tidak bahagia. Padahal berkat-Mu begitu dahsyat, kehadiran Tuhan begitu nyata. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini dan seterusnya kami selalu melihat dan percaya akan Tuhan yang hadir. Bahkan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.